Polisi memberikan tindakan terukur berupa tembakan pada kedua kaki jambret berinisial DLL 28 saat proses penangkapan di Warakas, Jakarta Utara, Sabtu 19 Oktober, setelah 2 tahun menjadi buronan usai menjalankan aksinya di Pademangan Timur pada Juli 2022. Kami terpaksa memberikan tindakan terukur kepada pelaku, kata Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Wahyudi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan, tindakan itu diambil karena tersangka berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Petugas udah geledah rumahnya, kosong. Ternyata dia sembunyi di atas dan sudah ada tempat untuk dia beristirahat, kata dia. Ia mengatakan lalu pelaku sempat lari melewati jendela atap rumah ke genteng tetangga dan memang sempat melawan. Bahkan ada anggota kami jatuh dan luka di kepala, katanya. Ia mengatakan tersangka menjamret pada 21 Juli 2022 dan saat itu korban bersama suaminya duduk di depan Masjid Pademangan 2 Gang 13. Lalu pelaku melintas dan memantau kondisi sekitar. Di saat pelaku merasa situasi aman, pelaku langsung mengambil HP korban yang sedang digunakan. Korban yang terkejut langsung memegang bagian belakang motor korban hingga terseret di jalanan sepanjang 10 meter. Saat itu ada tanggul dan kepala korban terkena tanggul dengan keras dan membuat pegangan di bagian besi motor terlepas. Korban ini langsung masuk rumah sakit akibat peristiwa tersebut dan koma selama 3 bulan lalu meninggal dunia, kata dia. Pelaku berhasil menjamret telepon seluler korban dan suami korban saat kejadian juga berusaha mengejar pria itu, tapi yang terpegang adalah tas pelaku. Menurut dia, di dalam tas itu berisi dompet pelaku, identitas, dan tim gabungan Polsek Pademangan melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumahnya. Namun saat itu, tidak ditemukan pada 2022. Selama hampir 2 tahun, kami menemukan titik terang dan mendapatkan informasi bahwa tersangka muncul kembali di kediamannya, Warakas. Di situ kami melakukan penangkapan pada Sabtu 19 Oktober. Kata dia, ruangan khusus. Kepala Unit Reserse Kriminal, Kanit Reskrim, Polsek Pademangan AKP Gede Gustiana, menjelaskan petugas telah 6 kali melakukan penggerebekan di rumah pelaku tapi tak berhasil. Ternyata, katanya, di rumah pelaku ada ruangan khusus tempat istirahat pelaku DLL di bagian plafon dan keluarga pelaku memang tidak kooperatif. Selain itu, pelaku juga berpindah-pindah domisili. Setelah melakukan aksi dirinya ke Kalimantan, kemudian yang paling lama dia menjadi ABK di daerah Jawa. Itulah yang membuat kita kesulitan dalam melakukan penyelidikan, serta saksi-saksi yang minim tentang pergerakan dia, keluarga yang tidak terlalu kooperatif saat itu sehingga kami mengalami kesulitan, kata dia. Ia mengaku petugas terbantu dengan warga yang ada di lingkungan rumah pelaku yang tidak menyukai pelaku DLL. Saat Lebaran lalu, ada info pelaku ada di rumahnya tapi saat digerebek sudah tidak ada. Pada saat kemarin, kami tangkap Sabtu, kita udah geledah rumahnya kosong. Ternyata dia sembunyi di atas pada ruangan khusus itu, katanya. AKP Gede Gustiana mengatakan pelaku ini merupakan pemain tunggal dan memang tidak ada jaringan. Dia tidak bisa beradaptasi di tempat baru dan kembali ke Jakarta, hingga akhirnya tertangkap. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUH Pidana Jo pasal 362 KUH Pidana dengan ancaman pidana kurungan 15 tahun karena korban meninggal dunia. Suami korban, Dodi, mengucapkan terima kasih kepada petugas yang berhasil menangkap pelaku. Dodi datang ke Polsek Pademangan bersama putrinya dan melihat langsung pelaku.